Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk berdoa, selamat pagi berdoa terlebih dahulu. Pada asana. Tangan jari. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk anak-anak. Ya, Ibu. Apa kabar anak-anak? Baik. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Baik, sebelum itu Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Tidak. Lupa bu. Baik, Mila. Mengenal kepala bu. Baik, minggu lalu kita mempelajari yaitu mengenal peta. Baik, sebelum itu Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah ke pantai? Pernah. Apa yang kalian lakukan di pantai? Mandi. Apa yang Jalan-jalan. Ya, samsat ibu. Ya, anak-anak jangan begitu. Apakah kalian tahu kalau pantai adalah termasuk dalam bentang alam perairan? Habis itu Tahu. baik. Apakah kalian sudah tahu materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Baik, kali ini kita akan pelajari yaitu bentang alam di daerah. Mulai. Di Magic aja. 119. Perang. Ibu Pulau Bali. Baik, sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Iya bu. Ayo Gowari, Dayudian, Mila, Kurniawan, Hadir bu. Eni, Hadir bu. Sari. Baik, semua hadir ya. Iya. Baik, sekarang sebelum kerja, sekarang kita mempelajari yaitu bentang alam di daerah. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal bentang alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam bentang alam. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu bentang alam? Ya, bilang. Bentang alam merupakan pemandangan dengan berbagai macam bentuk dan permukaan bumi. Ya, benar sekali. Jadi, menurut Komisi Bahasa Indonesia KBBI, bentang alam merupakan pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk pemandangan, bumi seperti gunung, sungai, dan lain sebagainya. Bentang alam dibagi menjadi dua, yaitu ada bentang alam perairan dan bentang alam daratan. Baik, kenapa jenis-jenis bentang alam daratan? Transfer buat ini ngirim dia sesuai atau email daftar kakak ada kayaknya kirim handing tapi mani online ya mengakun online gak enak Jenis-jenis bentang alam daratan apa saja? Gunung, Bukit ibu. Bukit. ya yang kedua bukit,
Dataran tinggi. Dataran Nah, yang ketiga dataran tinggi. Dataran rendah Bu. Dan yang terakhir ada dataran rendah. Jadi ada 4 jenis tentang alam darat. Yang pertama gunung. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang tinggi ke atas. Biasanya memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Apa saja kira-kira manfaat gunung bagi manusia, anak? Sebagai tempat pendakian. Ya, apalagi? Sebagai tempat Ya, apalagi? Tempat healing. Ya, benar sekali. Itu adalah manfaat gunung bagi manusia. Yang kedua ada bukit. Bukit adalah bagian tanah yang menonjol dan lebih tinggi dari tanah sekitarnya, tetapi tidak lebih tinggi dari gunung. Manfaat bukit untuk mencegah banjir. Bukit membantu mengatur aliran air hujan agar tidak langsung ke dataran rendah. Selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang luas dan berada pada ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Manfaat dataran tinggi yaitu sebagai lahan pertanian bagi manusia, yaitu untuk menanam sayuran. Sayuran seperti apa kira-kira? Bawang. Apa ini? cabai. Ya, apa lagi? Wortel. Ya, benar sekali. Yang keempat ada dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah dataran yang rendah dan dekat dengan permukaan laut. Biasanya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Manfaat dataran rendah untuk membangun rumah dan kota. Ya. Baik, apakah kalian masih semangat? Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk bersemangat terlebih dahulu ya. Ya Ibu. Silakan berdiri ya anak-anak. Apakah kalian sudah tahu apa itu tepuk semangat? Baik, Ibu akan menunjukkan terlebih dahulu. Tepuk semangat. Baik, lakukan sekali lagi ya. Ayo mulai. Tepuk semangat. Coba kembali. Coba kembaliin Win. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tentang alam perairan. Tadi lewat api dong. Terus lewat api juga. Jenis-jenis tentang alam perairan ada apa saja? Apalagi? Sungai. Rawa. Danau. Rawa, danau. Terus pencet Danau. Baik, jenis-jenis tentang alam perairan. Yang pertama, laut. Laut adalah perairan asing yang luas dan merupakan bagian dari samudra. Namun letaknya lebih dekat ke daratan. Manfaat laut yaitu sebagai sumber mata pencaharian nelayan untuk menangkap ikan dan hasil lainnya. Yang kedua ada sungai. Sungai adalah aliran alami dari pegunungan ke muara, laut, danau atau sungai lain. Manfaat sungai sebagai sumber air bersih, untuk minum, mandi, dan keperluan lainnya.
Rawa sering ditumbuhi tanaman enceng gondok. Manfaat rawa yaitu sebagai tempat menyaring air. Tanaman rawa membantu menyaring kotoran dan racun air. Dan yang terakhir ada danau. Danau adalah saluran yang dikelilingi daratan. Danau bisa terbentuk secara alami, jadi dari letusan gunung atau buatan tangan manusia itu sendiri. Manfaat danau yaitu sebagai sumber air bersih dan industri budidaya ikan. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD kepada kalian, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyi terlebih dahulu. Mau. Ya, silakan berdiri terlebih dahulu ya. Ya. Contoh itu. Ya, Ibu akan contohkan ya. Iya. Mari berdiri teman-teman. Sambil tepuk tangan ya. Berdiri teman-teman. Terbagi jadi 2, 1. Baik, lagunya udah selesai ya. Baik, sekarang Ibu minta kalian membentuk 4 kelompok yang biasanya terdiri dari 10 orang. Apakah kalian sudah bentuk 4 kelompok? Sudah, Ibu. Kurniawan apa sih? Perairan. Baik, kasih waktu kalian 5 menit dari sekarang ya. Ya. Kita dua perwakilan kelompok nanti untuk mempresentasikan hasil diskusi. Pesan dan kesan. Bang Ibu ada yang tugas bahasa Cara menyapa. Cara menyapa kata-kata presentasi kayak presentasi.
Tapi tak kadang besoknya lagi bulan. Apakah udah selesai anak-anak? Belum. Ya ibu, kasih waktu lagi 2 menit ya. Benar jawabannya Bu. Singkat ya. Saya Edi. Itu Dewi. Sama dalam betul tanda lu kalau tanda kejadian bapak hebatnya modal yang cepat lem kiri kan besar Baik, apakah ada selesai anak-anak? sudah. Nah, sekarang ibu minta untuk perwakilan kelompok maju ke depan ya. Ya, silakan Bapak Kurni. Pesan. Minta jalan dong. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Perkenalkan, saya dari kelompok. Jadi saya akan membahaskan hasil dari diskusi kelompok saya, yaitu penampakan alam perairan. Tuliskan jawaban yang benar pada kolom yang disediakan. Gambar yang pertama, nama penampakan alam itu laut. Kebersihannya laut adalah perairan yang sangat luas.
Manfaatnya untuk mencari ikan dan rumput laut. Gambar yang kedua yaitu gambar penampakan alam sungai. Pengertiannya aliran yang sangat panjang. Manfaatnya untuk pelayaran lalu lintas dan juga untuk memancing. Yang tiga, ada rawa. Pengertiannya daerah yang digenangi air dan juga lumpur. Manfaatnya untuk mencari ikan gabus. Yang keempat, nama penampakan alam danau. Danau adalah cekungan yang berisi air. Manfaatnya untuk pengairan sawah. Untuk yang selanjutnya, penampakan alam daratan. Gambar yang pertama, penampakan alam pantai. Ciri-cirinya banyak kapal nelayan. Dan manfaatnya tempat rekreasi dan juga mencari sunset. Untuk yang kedua, penampakan alam pegunungan. Ciri-cirinya udara sejuk. Manfaatnya untuk perkebunan. Yang ketiga, penampakan alam lembah. Ciri-cirinya udaranya juga sejuk, tapi berbeda, bukan seperti pegunungan, dan manfaatnya untuk aliran air hujan. Dan gambar yang terakhir yaitu penampakan gunung. Ciri-cirinya ketinggian lebih dari 600 meter dari atas permukaan laut. Manfaatnya yaitu untuk mendaki, mencari sunrise. Sekian jawaban dari kelompok saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok Rada. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya dari kelompok Cuimpet akan menyampaikan apa yang saya tulis. Yang pertama itu ada penampakan alam perairan. Yang pertama itu ada gambar laut. Nama penampakannya adalah alam laut. Pengertiannya, laut adalah kumpulan air asin yang sangat luas. Manfaatnya sebagai tempat tinggal hewan di laut. Yang kedua, ada penampakan alam sungai. Pengertiannya, aliran air yang memanjang dari hulu ke hilir. Manfaatnya sebagai sumber air bersih, irigasi, dan sarana transportasi untuk nelayan. Yang keempat, yang ketiga, penampakan alam rawa. Pengertiannya, tanah rendah yang selalu tergenang air. Manfaatnya menyimpan cadangan air dan mencegah air surut. Yang keempat, penampakan alam danau. Pengertiannya adalah genangan air yang luas di daratan. Manfaatnya sumber air bersih dan tempat wisata. Penampakan alam darat. Yang pertama itu ada pantai. Ciri-cirinya terletak di tepi laut. Manfaatnya sebagai tempat wisata. Yang kedua ada perbukitan. Ciri-cirinya tanahnya lebih tinggi dari daratan selatan. Manfaatnya sebagai tempat bercocok tanam. Yang kedua ada lembah, yang ketiga ada lembah. Ciri-cirinya tanahnya rendah. Manfaatnya sebagai lahan pertanian. Yang keempat itu pegunungan. Ciri-cirinya seperti tumpukan tanah yang tinggi dan besar.
manfaatnya sebagai sumber mata air. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Anda berikan kewenangan kepada Nanda. Sekarang Ibu akan memberikan evaluasi dan refleksi. Soal evaluasinya nanti bisa dikumpul di akhir. Dan Ibu akan bukan soal evaluasi untuk sejauh mana pemahaman saya dari hari ini. Dan refleksinya bagaimana perasaan saya selama proses pelajaran hari ini. Sukses. Halo Krisna. Gue ngapain pasti gabung. Terima kasih dengan pesan Tadi sih harus disiram. Baik, silakan dikerjakan ya anak-anak. Ibu kasih waktu kalian 4 menit dari sekarang. Halo, Sari. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Makasih Bu. Baik, karena semua dari selesai, kok belo aja. Apa ada yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Tidak.
Baik, jika tidak, Ibu akan membacakan kesimpulan untuk hari ini. Bintang alam merupakan kekayaan alam yang beragam dan memiliki peran penting bagi kehidupan. Setiap jenis bintang alam seperti gunung, dataran tinggi, sungai, dan laut memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda. Mulai dari sumber air, lahan pertanian, hingga tempat wisata dan pelestarian ekosistem. Oleh karena itu, menjaga pelestarian bintang alam merupakan tanggung jawab bersama agar kita bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Baik, sekian materi kita hari ini. Untuk